gila ini masih panjang anjir nih, masih sampai masih Neo Heisei. Masih Ini udah banyak. 1 jam 10 menit anjir. Nggak. Ini habis ini nggak terlalu lama karena tadi kita banyak ngobrolnya tuh karena nostalgia lah. Banyak Hmm. nostalgia ngomongin ini, ngomongin itu. Harusnya habis tiket kan essay part 2 nggak terlalu Neo Heisei ya. banyak sih. Welcome back. Aquam. Halo. Jentet dia. Halo. Iya, jadi tadi terakhir kita udah ngomongin tiket, ada tambahan Oh lagi iya. mungkin dari Aquam soal tiket. Apa ya? Gua sih tadi kayak kepikiran mau nambahin Bang Kori deh. Yang tiba-tiba ada ini kan Kenzaki Kazuma kan Iya, iya. episode akhir-akhirnya. Eh gue baca-baca entah ini fan teori atau apa ya. Jadi sebetulnya kan Syndicate ini kan jalan-jalan ke universe Kamen Rider lainnya kan. Ah, Jadi kayak bukan universe aslinya Kamen Rider kan, makanya yang meranin yang jadi Kamen Rider Agito itu siapa, yang jadi Kuga iya. itu siapa gitu. Beda kan, Ah, beda. ah, ah. Dia itu kan penghancur dunia kan dibilang ya kan. Tiket Iya. iya. Ya, sama si Narutaki tuh yang nongol nggak jelas tuh. Ah. Honore di Kaido. Kerjaannya begitu doang. Nah, karena dia jalan-jalan ke universe lainnya, itu dia menghancurkan semua dunia. Dan Hmm. ternyata itu diketahui sama Kamen Rider aslinya gitu. Ah. Jadi yang di universe aslinya si Kuga, si Blade, jadi si Kenzaki Kazuma tahu wah ini ada rider yang dia jalan-jalan ke universe lain dan ternyata itu menghancurkan tatanan dunia mereka gitu. Hmm. Makanya di akhirnya dia muncul sebagai bener-bener Rider Blade, Kamen Rider Blade, bukan yang Oh. ada di universe lain. Jadi yang Hmm. bener-bener di universe Kamen Rider Blade. Dan ketika apa sih, kan semuanya datang tuh nyerang Ah. Diket kan. Nah itu Ah. sebetulnya Kamen Rider aslinya. Ah. Gitu sih. Tapi nggak tahu ini entah fan teori atau emang beneran begini. Tapi ya lumayan lah, menarik juga gitu. Benar, benar, Iya, iya, benar, iya, benar, iya, benar. iya. Benar banget sih. Ya, lanjut setelah itu, setelah Decade, ini kan Double. berarti setelah eranya 10 tahunan Heisei, itu masuk ke era Heisei Phase 2. Neo Heisei sih Jadi bilangnya. Neo Heisei Ah. Phase 2. Nah, itu dimulai dengan Kamen Rider Double. Ah. Kamen Rider Double juga menurut gua unik ya. Dia Ya, gabungin dua orang jadi satu dalam bentuk satu Kamen Rider. benar. Kalau kalau dari Double sih sebenarnya yang gua highlight itu sih lebih ke story yang waktu eh Axel lawan si yang Weather. Weather Axel tuh kan yang merah, yang pedang. iya, sama yang Lawan Weather siapa? sama Weather Dopan. Ah, Weather Dopan tuh yang Nah, bisa petir segala macam gitu-gitu. Itu ya kan ya 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 ya. emang hubungannya kayak dendam dendam kesumat udah lama gitu kan. Sebenarnya menurut gue yang seru itu ya itu sih. Tidak kalau di overall semua ceritanya ya menurut gue. Soalnya Hmm, hmm. kalau dari story-story yang sisanya menurut gue biasa-biasa aja. hmm. Kalau menurut gue sih. Kalau gue ini sih menjelang akhir-akhir episode, Hmm. pokoknya pas mau battle akhirnya itu kan si apa namanya si Philip ya, Hah? dia itu Philip. kan pokoknya ini bakal jadi henshin terakhir dia kan. Ya. Hmm, Dan hmm, setelahnya dia bakal menghilang menyatu dengan alam atau gimana gitu. Nah hmm. Ah. di situ kayak si Shotaro-nya kayak sosok tegar, sosok kuat gitu kan, kayak Ah. udahlah lu nggak usah berubah, gue bisa sendiri gitu. Tapi ternyata nggak Ah. bisa. Nah Ingat pas gua. Hmm. pas di endingnya anjir itu nyesek banget sih, kayak pas udah mau musuhnya udah kalah, terus Hmm. dia mau batalin Henshinnya kan, si Shotaro apa namanya megang ini beltnya itu kan mau nutup beltnya gitu kan, Ah. terus Ah. dipegang sama si Philip. Itu sih menurut gue yang keren sih so far ya, final battle terkeren lah kalau menurut Menohok gue, ya. menohok banget gitu. Tapi tiba-tiba muncul lagi, Ya kayak udah sedih 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 ya. sedih-sedih, aduh nggak apa-apa sih, tapi itu keren lah. Iya. Tapi Habis double, overall ya menurut gue masih nggak terlalu wow sih menurut gue. nggak wow ya. Oke Habis aja double sih.
Habis double kita ke Osh. Osh. Oh. Osh itu kalau yang gue high class sendiri ya, itu lebih ke gimana tiba-tiba dia bisa berubah dari ya dia orang biasa, terus karena dia ada medal yang ungu, yang medal yang ancientnya itu yang dinosaurus, dia juga bisa jadi grid. Dan akhirnya dia dia juga harus ngalahin si Ang yang teman baiknya sendiri. Iya, yang tangan itu kan. Iya, tangan melayang. Dan sampai endingnya ya kan kalau nggak salah kebelah dua kan medalnya. Iya, medalnya hancur. Kebelah dua. Angnya juga hilang gitu kan. Itu sih kalau menurut gue memorable sih. Iya. Dan jujur gue kalau OS itu gue sampai sekarang rada bingung sebenarnya ultimate formnya itu Putotira atau Tajador. Masih membingungkan. Kalau gue inget dari OS ini pemeran utamanya pernah bikin mini dorama sama Chelsea Islan. Iya, kalau nggak salah. Iya, pernah. Orang pernah ada di hitam putih kok. Hah? Iya, Shun Nishime pernah ada di hitam putih waktu dia promo mini dramanya sama Chelsea Islan. Cari deh. Syutingnya di Bali apa kalau nggak salah. Iya. Tokoh utamanya? Iya, tokoh utama. Bukan Shun Nishime. Shu Watanabe. Shu Watanabe ya. Oh. Dan gua skip sih film ini, nggak nonton, cuma awal-awal doang. Gua pertama kali suka sama heroin Kamen Rider sih ya dari OS ini sih. Itu si Hinanya kayak menurut gua cakep aja gitu. Cakep, kuat banget, tapi lucu pembawaannya. Riho Takada. Kalau OS sih kayaknya itu doang sih gua high class sih. Kalau lu gimana, Wam? Sosok sih kalau OS ya sosok sih, kayak ya udahlah diikutin, masih bisa ngikutin gitu, tapi nggak jelek nggak bagus. Gitu aja. Soalnya apa ya? Gimana? Siapa sih namanya? Dia itu Eiji. Eiji Ino tuh kayak tujuan dia itu nggak punya tujuan yang ini banget gitu ya. Iya nggak sih? Tujuannya dia adalah punya kolor baru setiap hari. Iya, setiap hari. Pokoknya nggak apa-apa, nggak punya uang, yang penting punya kolor buat hari esok. Iya. Jadi purpose dia untuk melindungi sesuatu itu kayak nggak terlalu kayak kurang. Bener sih. Gue yang Heisei Pesto yang apa nih, Heisei ya, itu gue nggak terlalu ngikutin sih memang. Apalagi ya dari yang double OOO, terus habis itu ada Force ya. Force ya habis ini ya. Force itu juga. Kalau nggak kena gitu. Kalau Force sih jujur gue ngenanya itu ya lebih ke friendship sih sebenarnya. Itu emang menurut gue itu emang buat gue tuh emang lebih buat ke anak-anak banget sebenarnya. Jadi Force itu buat gue tuh ngajarin solidaritas sebenarnya. Gimana kan awal-awalnya kan si Gentaro itu kan kayak bocah tengil yang nggak punya temen, terus dia bandel kan dia kalau nggak salah. Terus di tiap episode dia bisa satu-satu tuh dari yang queen-nya itu yang si Reader, terus yang orang yang football, si Jake, terus ya si Nia sendiri, siapa namanya? Yang partnernya itu yang dia dari luar angkasa sebenarnya, gue lupa namanya. Kengo. Dia kayak ngajarin lu tuh bisa make friend buat sama-sama orang sebenarnya. Dan menurut gue sebenarnya di endingnya sendiri itu juga endingnya tuh sedih, soalnya Kengo-nya mati sebenarnya. Oh, Kengo-nya mati. Jadi semacam entitas baru ya? Iya. Jadi Kengo-nya sebenarnya mati, cuma ya pas Kengo itu ngajarin lu nggak boleh dendam sama si kepala sekolahnya, karena kepala sekolah itu kan yang jadi si Sagittarius kan, yang final bossnya. Koher mungkin nggak gitu ngikutin, tapi jadi gue ceritain aja jadi yang punya Amanogawa High School itu sebenarnya itu dia itu zodiac juga, dia itu bisa berubah jadi Sagittarius. Jadi lawannya Force itu rasi bintang semuanya sebenarnya.
namanya Zodiarts. Dan dia tuh punya commandernya tuh ya yang 12 rasi bintang utama, Aquarius, Zodiarts, Aquarius, Capricorn, Aries, Sagittarius dan sebagainya lah. Ada sensei ya nggak? Nggak ada. Debu Intan. Nah, Ya, jebakan umur lagi. Kan akhirnya ada baru di Netflix. Hati-hati. Oh, iya. Iya. Nah, akhirnya ya si kepala sekolahnya ini ngebunuh Kengo dan anak-anak itu kayak dia tuh kayak bikin kayak pesta perpisahan buat kepala sekolahnya. Itu dia dilawan sih sebenarnya. Akhirnya kepala sekolahnya in the end, singkat cerita, dia tuh sebenarnya karena overuse kekuatannya si Zodiac tuh juga dia mati. Tapi sebelum mati dia sempat pakai kekuatan Aquarius buat ngidupin si Kengo. Aquarius tuh powernya bisa nge-heal, bisa balikin sesuatu gitu loh. Berarti ini harusnya secara cerita bagus dong. Menurut gua bagus sih menurut gua. Oke. Gua Nggak tahu nonton. kalau aku mau pendapatnya gimana? Nah, kalau gue pertama kali ngeliat Forze dengan desain seperti pocong ya, Iya benar. itu gue kayak Indonesia Ini- sekali gitu ya. ini kamera rider apaan sih? Jelek banget. Gue bilang Ya. desainnya jelek banget. Aneh. Tapi aneh. Tapi pas ditonton, pikiran gue berubah 180 derajat, anjay. Karena bajunya baju astronot gitu kan. Iya, astronot, terus motornya juga bisa standing ke atas kayak roket. Tapi dari segi cerita bagus, fresh lah, karena tiba-tiba ceritanya settingnya tentang sekolahan, anak-anak remaja gitu. Dan dari situ sih bagus banget ceritanya. Dan uniknya dua tokohnya ini si Shota Fukushi dan Ryo Yoshizawa pemeran Kamen Rider Forze dan Kamen Rider Meteor itu sekarang juga jadi aktor yang warawiri di perfilman industri perfilman Jepang. Not to mention juga si Gentaro-nya tuh diceritain juga sebenarnya sempat mati sebenarnya. Iya sempat mati. Gara-gara si Yusei-nya kan dia kan terpaksa kan karena dia harus nolongin temannya. Iya. Tapi untungnya bisa dihidupin lagi sama kekuatannya si Cosmic. Benar. Gua sih Forze gua nggak gitu nonton, cuma gua tahu yang si Meteornya bagus tuh. Itu di film seri atau Meteor ada di serinya. film seri? Bagus ya gitu. Entah kenapa Kamen Rider sekarang kalau bikin tokoh utamanya tuh biasa aja, tapi antara musuhnya atau yang lainnya tuh lebih keren. Sama ini. Apa? Meteor Sama itu juga ini kan dia tuh style fightingnya itu benar-benar kayak beda sama Kamen Rider lain. Dia tuh pakai Jeet Kune Do. Dia ngikutin Bruce Lee kan? Heeh. Wow gitu. Wah, gua download nonton. Nonton, bagus ceritanya bagus. Ya Forze sama ini satu lagi kalau lu lihat armornya dulu gue nonton juga gue lihat armornya kok ini kayak kerja sama PlayStation gitu. ada bulat kotak. Ada di sini ya? Iya. Segitiga. Iya di tangan di kaki itu ini apa ada kerja sama si Sony PlayStation ya? Persis semua ada gitu loh ya. Itu yang gue sempat bingung sih. Benar. Tapi nggak ada hubungannya. Nggak ada, tapi itu ada maksudnya. Oh. Cuma gue lupa maksudnya apa gitu. Kalau bulat mukul gitu ya. Kalau segitiga Bukan dong. Ya. Setelah Forza itu ada Wizard. Kalau Wizard, gue nggak terlalu banyak ngomong sih. Menurut gue itu nggak gitu menarik buat gue. Sama sekali. Gue nggak tahu sih. Kalau lu gimana, Wam? Sama dah. No comment ya, sama no comment. Sama, udah nggak kayak apa ya? Gue nggak punya hal Wizard tuh nggak punya hal yang menarik untuk ditonton gitu. Jadi gue pernah nyoba nonton sampai 12 episode, terus bodoh gitu. Gue tamatin nonton Wizard, cuma gue kayak sampai akhir gue. Lu tamat Wizard? Gue tamat. Gue sejelek-jeleknya atau itu gimana pun gue tetap nonton. Cuman ya gue udah gue nggak ada feel-nya gitu, kayak nggak ada sesuatu yang memorable buat gue.
Iya. Ya Ya kalau kayak gimana ya? Gue lihatnya tapi yang kalau ini lucunya adalah yang gue perhatiin dari lu double sampai lu ke Wizard. wizard itu udah ada yang unik. Double itu kan 2 gaya memori. uh, OS 3 pedal. 3, ya, 4Z 4 switch. 4. Ya kalau wizard tuh kan udah cincin, tapi cincin kan tuh kan lambangnya kayak 5 gitu kan. 5. Iya. Yang kemarin sempat Bener-bener. gua ngobrolin itu loh, Bang. Iya. Entah kenapa bisa dibikin urut gitu kan. Apakah ini suatu kebetulan? Atau- Itu suatu cocok logi ya, Kwam. Dan satu lagi cocok logi lainnya. Lu Apa Kamen Rider Wizard ini keluar tahun 2012-2013. Iya. Ya kan? Di Indonesia kalau ini Kamen Rider keluarnya 2014 pasti lebih rame lagi. Kenapa nih? Batu Bacan. Batu Akik. Laki. Aduh. Itu kan setelah Wizard nggak lama terus demam Batu Batu Akik Akik. di Indonesia. Sama kayak sekarang lagi demam sepeda ya. Ya, Dulu tuh apa overall- sih? Batu tuh kayak heboh banget gitu kan, Iya. Bacan lah, Jamrut lah, apalah yang giok gitu kan. Itu luar biasa sih, memang kayaknya kayaknya memang bisa meramal nih kayaknya Kamen Rider gitu. Tapi overall ya wizard gua nggak feeling sama sekali sih, jujur. Iya. Dia dark nggak sih? Enggak ya, Enggak, biasa aja. enggak, biasa aja. Lucu malah ya. Biasa aja sih. Ya Lucu juga biasa aja enggak kan. sih. Ngerasa biasa aja karena emang ketika nonton gak ada yang dirasain kan. Iya. Apa jangan-jangan Wizard ini kayak ngejar marketnya Indonesia kali ya? Yaitu Waduh. satu Batu-batu. batu-batuan. Kedua, dia mengikutin artis Indonesia yang pada zamannya sangat populer. Siapa tuh? Siapa tuh? Tesi. Aduh. Aduh, Oh. bukan gitu. Terus habis itu sekarang ada ada pengacara mahal. Hotman ya. Hotman Paris. Jangan-jangan dia wizard lagi. Yang ini yang bikin batu sihirnya. Ampun Pak Hotman, jangan ciduk saya. Hati-hati Anda ya. Anda itu harus hati-hati Anda. Kemudian habis wizard kita moving on ke habis wizard apa ya? Game. Game dulu ya. Oke, game dulu. Game. Game memorable buat gua. Mhm. Satu ya dari ceritanya gue suka. Dari development karakternya si main karakternya sih. Terus si Baronnya juga buat gua development juga bagus. Meskipun ya terakhir agak-agak bingung gua. Jadi Tuhan. Dari Tuhan loh terakhir loh. Dari Tuhan harusnya pindah planet lagi. Absurd banget. Udah bagus gitu ya. Eksekusi Iya. finalnya kurang. Iya. Mungkin aku mau ngomong dulu Bam soal game. Gaim suka. Cuma ada beberapa form doang sih yang gua gak suka. Kayak form dia yang jadi nanas tuh. Kalau nggak salah ya. Jadi nanas, jadi strawberry. Terus dia punya Suika Arms tuh gua agak kurang suka sih. Sama apa ya? Tema dia itu kan dance ya. Iya. Cuma nggak ngerti nih. Dia ngedance tapi kok adu-adu monster juga kan? Dia kan dia Iya. dikasih lockseed terus bisa keluar monster, itu maksudnya apa gitu? Apakah dia punya tim dance itu emang ikut perlombaan atau apa? Tiba-tiba ada di tengah keramaian adu nari gitu aja kan aneh gitu. Kalau menurut gua sih itu aja. Tapi secara overall formnya bagus. Gue paling suka sama form ini Kachidoki. Iya. Caci Itu. doki. Keren banget tuh dia tuh. Dan baru-baru ini Iya. kan yang si Zangetsu juga ada form mirip Iya Kachidoki punya. kan. Heeh. Dia memegang bendera gitu kan keren banget gitu. Kayak Bener. dia kan temanya Jenderal perang. apa sih? Jenderal perang gitu. Jadi Iya, kayak ha. wah, masuk banget gitu. Emang cuma temanya agak unik sih. Digabungin sama buah gitu. Iya. Benar. Nah, ini yang gua mau ngomong nih. Tadi kalau aku bilang kan, yang
old school gitu nggak menarik, yang zaman-zaman dulu nggak menarik. Tapi lu nonton Gaim ini pasti tertarik dong. Ini Iya. armornya bagus semua kan, karena lu Ah, ah, ngelihat ah. kayak dari level paling kecilnya si Gaim sampai level berikut-berikutnya itu selalu ngikutin pangkatnya di prajurit Jepang. Nggak, bukan Jepang semua, karena gini, burung gua bukan Jepang doang. Jadi gini, Gaim itu Jepang karena Mhm. dia samurai. Ya, Baron itu sebenarnya dari Eropa. Ah, iya. Baju oh Zira. ya benar benar benar. Baron baju Si Budo zirah. yang Grape Ah, itu armor Cina China, sebenarnya. China, iya. Itu armor Cina. Oh ya 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 benar 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 benar. Jadi dia tuh bergabungin kayak eh, armor dari tiga ini yang berbeda dari Jepang, Yang Cina, kenari sama apa, Gur? Europe. Hah? Yang kenari apa, Gur? Wah, kalau itu gua nggak tahu deh. Skip. Emang yang bikin lagi ketemu buah kenari aja kali. Wah, kenari ini bagus sih kayaknya nih. Sama kayak Duran, gua juga nggak tahu Duran tuh apa. Oh iya, iya Duren. Yang durian tuh yang cowok ke cewek-cewekan itu kan sih? Iya, 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 Iya. yang itu. Itu Yang namanya siapa ya nama nama Prancis apa? Iya siapa namanya ya? Alfonso Pierre kan namanya. Kalau nggak salah ya. Iya iya. Itu sebenarnya kalau lu lihat pemain aslinya nggak begitu kok. Enggak, emang karakter doang itu. Oren Pierre Alfonso. Ah iya kan orang Pierre Alfonso kan. Nama Prancis kan. Namanya random banget tiba-tiba kepikiran nama orang Prancis. Coba. Apa gitu ya bisa bisa kepikiran namanya begitu Nih, gitu. nama orang Prancis, ininya pakai durian coba. Orang Prancis nggak suka makan durian, Bapak. Makanya random banget kan ini toy. Lebih random lagi tiba-tiba ujung-ujungnya si kota jadi Tuhan. Pindah planet Tapi, lagi. Pindah planet. Yang gua sempat baca gitu yang Kamen Rider Gaim ini ada yang menarik. Jadi kenapa dia pertama kan memang sebenarnya armornya bagus nih. Armor yang tentara perang gitu, prajurit-prajurit ya tiap dari berbagai negara. Tapi selain itu, kenapa digabungin dengan buah-buahan? Itu ada jeruk, pisang, melon. Paling populer mungkin jeruk sama melon kayak. Ya. Ya kan, armornya kan. Nah, karena yang gue baca nih katanya pada saat itu anak-anak di Jepang tuh nggak gitu suka makan buah. Oh. Gitu. Jadi ini kayak bikin sesuatu yang men-trigger. Oh, gue mau makan jeruk deh, gue mau makan melon deh, biar kuat, biar apa, biar kayak ini, biar kayak itu gitu. Makanya kenapa yang itu durian gitu, nggak tahu juga. Nggak tahu itu. Iya iya iya. Benar. Tapi ya balik ke yang durian, gue cukup apa ya waktu pertama kali lihat karakternya kok begini gitu. Tapi lu browsing, gue lupa nama aslinya siapa. Orangnya nggak seperti itu aslinya. Iya, Keren kok, keren bener kok orang aslinya gitu. Nanti gue coba sambil cari deh. Gitu. Habis Gaim itu ada Polisi. Oh, Drive ya. Drive itu yang buat memorable ya si Chesternya mati sih. Kalau gua. Itu kayak dari whole story yang menurut gua paling kayak sedih. Ya Chesternya mati dan si Go-nya itu kayak nyesel. Dari yang dia awalnya dia benar musuhin Roidmood. Tapi begitu kayak Chester mati dia kayak ngerasa anjing gue hilang temen. Gue bener kayak berasa hilang temen gitu. Kalau Drive sih itu sih. Ya Chaser memang menarik sih ya di Drive. Developernya bagus banget. Sama ini nggak sih, lu ketika nonton ini ngerasa respect juga nggak sih sama musuhnya? Sama Heart, Brand, Iya. Karena di akhir-akhir itu kan kayak temenan apa ya? Temenan. Jadi sebagai musuh, lu respect satu sama lain gitu. Itu sih yang bikin bagus. Terus juga itu tadi Chester sama Go-nya juga tuh sangat menohok gitu. Terus mungkin buat yang suka detektif dan polisi-polisian juga ini menarik sih cerita yang kayak gini. Cuma kalau gue ada yang gak gue suka sih beberapa form tuh kayak pas dia ganti ban jadi apa ya, aduh. Itu yang ada lotre tuh. Yang di sini itu type apa gitu. Pokoknya ada beberapa yang aneh banget dah bentukannya.
Gue cuma inget ada kan udah Wild, Teknik, Dead Hit, Hah? Formula. Medic kalau apa Medic apa ya? Medic Ada nggak sih Medic? nggak ada. Teknik kali game. Ada yang beberapa. Lotre. Iya, Oh, Lotre ada nggak Om? ini Ada ya, ada kan? ada. Nah, itu maksud gua. Kamen aduh, Rider yang Type Tridoron. Yang bukan Lotre yang itu bukan sih yang ada bannya di sini. Deket semuanya juga emang ada ban ya. Yang bannya di sini doang, bukan di tengah, tapi di samping. Taruh apa gitu ya? Taruh dicari pokoknya intinya ada beberapa yang nggak gue suka gitu. Dari formnya karena emang kelihatan aneh aja gitu. Sedangkan di basic formnya gitu drive lumayan lah. Tapi kalau mungkin bukan tipe mobil, kayaknya bannya agak ngeganggu sih di sini. Ya. Ya nggak sih? Ya. Ngeganggu aja gitu. Apalagi kalau pas dia masuk mobil tuh kayaknya sempit banget itu iniannya. Iya. Itu Bahkan doang itu sih. kan udah sempet di cameoin pas yang fight movie, yang kalau nggak salah si Gaimnya dapat Oh. dapat powernya drive, si Iya, drive iya, dapat iya, power iya. Gaim, terus dia kayak mau masuk mobil nggak bisa. Iya. Apa dibikin gitu tuh. Sama formula juga kocak banget kan itu. Type Iya. Formula. Formula Udah kan bener mobil kayak balap. mobil Formula One. Iya. Iya, moncong di dadanya tuh Formula One. Benar. Kalau drive ya itu sih memorable sih menurut gua. Chase-nya sama chase sih. Chase-nya Sama gue. bagus banget itu chase. Kasihan dia ya kan. Cinta juga ditolak. Iya, Mati lagi. benar. Ini satu-satunya Kamen Rider yang nikah ya. Iya. Ya. Sebenarnya kalau diceritain sih Kiva juga nikah sih, kan dia udah Oh, punya iya. anaknya tuh. Oh iya. Oh iya benar juga ya. Kan pas di movie pas di terakhirnya kan lagi nikah tuh. Iya. Ingat ya. Lupa saya. Terus Ceritanya juga tentang polisi lagi kan. iya. Ya, sebelumnya kan ya suka-suka dia gitu. Suka-suka Balik dia. lagi ke polisi. Kalau Akhirnya karakternya serius gitu kan. benar. Next itu Ghost ya. Ghost. Ghost sendiri gua nggak gitu demen sebenarnya karena ceritanya agak-agak nggak gitu nampol sih menurut gua. Paling yang gue lihat lagi sekali lagi ya itu balik lagi ke karakter si Alain, Prince Alainnya yang jadi Necrom. Itu paling ya dari dia nggak suka manusia, terus dia ketemu nenek-nenek yang jual takoyaki, terus dia jadi kayak mungkin tersentuh kali ya. Tapi sisanya sih habis itu kayak gue kayak nggak berasa apa-apa sih. Kayaknya Ghost ini banyak yang nggak suka, ya nggak sih? Ya gue ngikutin anyway, cuman kayak meh sih menurut gue. Iya kalau Tadinya di pertama kali di announce Kamen Rider Ghost tuh kayak wah ini bakal dark nih, mistis nih, apa segala macam. Ternyata enggak juga ya. Soalnya ceritanya kayak merasa dipaksa aja. Episode pertama main karakternya mati. Terus tuh dikasih waktu buat berapa hari buat ngumpulin icon. Terus dari ikonnya udah ngumpulin lagi, dia hidup lagi. Terus kayak aneh aja ceritanya, kayak nggak ada developmentnya gitu ceritanya. Formnya juga biasa aja sih ya. Form Iya. kedua, ketiga dan berikutnya. Bahkan kayak Ultimate Formnya juga biasa aja. Gua nggak gitu ini sih jujur. Temen lu si Aquam DC lagi. Iya. Ultimate Formnya itu yang biru ya, Kur? Miracle. Lupa gua pokoknya yang warna-warni yang kayak sparkling juga gitulah badannya. Yang kayak meteor gitu. Mirip gitulah. Gua lupa formnya apa namanya. Oh, Miracle. Oh, ini putih mengkilat-mengkilat ini ya. Apa namanya tuh? Nggak tahu, gue lagi lihat gambarnya doang, tapi nggak lihat ininya. Kayaknya memang mungkin karena ikonnya juga nggak menarik buat dijual kali mainannya ya. Mugen. Mungkin. Heeh. Mungkin. Jadi gua nggak tahu itu namanya mirip-mirip. Soalnya Wizard tuh juga nama form akhirnya tuh Infinity Form.
Ya mungkin tuh sebenarnya bisa dipakai Infinity sih sebenarnya. Welcome back. Welcome Selamat back. datang kembali. Tadi Iya. kita lagi bahas apa terakhir sebelum lu DC? Ya itu Ghost Ghost. ya? Ha. Kalau dari lu gimana pendapat lu Ghost? Ghost itu kayak apa ya? Kayak sebetulnya ini Kamen Rider mau dibawa kemana gitu? Kan Bingung namanya gua. Ghost. Iya, Hmm. Ghost. Hantu dong. Hmm. Awal-awal kemunculan kan dia pertama kali muncul itu kan di episode terakhir ya, Drive ya. Ya. Itu kan tiba-tiba datang terus terbang melayang-melayang, itu menurut gua sesuai lah dengan namanya, Ha. Ghost. Tapi pas di seriesnya, Ghost itu hanya sebatas dia seorang pemuda yang setiap opening selalu diulang-ulang dialognya. Orewa, Tenku Chitakeru. Selalu sampai akhir episode dia hidup terus mati terus jadi hantu. Hanya sebatas itu. Tapi Iya. selebihnya malah kayak ini ya, kita belajar sejarah kebudayaan Jepang tentang samurai-samurai gitu nggak sih? Samurai terus bahkan ada Houdini segala, terus Newton Oh iya itu yang formnya dia kan. formnya mungkin hantu meminjam kekuatan arwah-arwah dari situ, tapi lebih ya gini, hantu-hantu apa serem kan, serem Iya. kayak ada serem-seremnya gitu loh. Lebih serem Hibiki ya. Lebih dapat feel oni-oniannya kan. Lebih serem, saking seremnya nggak ada yang nonton. Jadi kayak iya, malah bapaknya si Takeru juga kan kayak samurai gitu kan sebetulnya. Jadi Iya. ini tuh mau dibawa kemana gitu loh. Nggak tahu pembawaannya lah ya. Bener-bener. Malah kalau yang lebih dapat kesan Ghost-nya itu yang Kamen Rider ini, Dark Ghost, yang Iya. putih hitam itu. Yang di movie gitu. Iya, ini Ghost warnanya warna oranye. Kan lucu gitu sih. Moving on Apa kali ya? ya kalau gua. Ghost. Atau lo lanjut udah Ghost apa kok? ini doang sih ya, gue ngelihat cuma bagus di action figure RAH-nya bisa nyala. Lihat itu gila bagus banget tuh. Ya Karena sih. kan armornya ya mungkin yang bikin Ghost nggak menarik di armornya tuh kayak lu udah pakai armor terus lu pakai kayak hoodie jaket gitu nggak sih? Aha. Itu yang bikin kayak badannya jadi gede banget. Oh iya. Benar. Ya itu yang bikin badannya gede banget. Tapi kalau action figurnya nyala sih bagus. Itu doang sih dari gua kalau Ghost. Gua nggak ada komen lagi sih. Mungkin moving on kali, lanjut kali ya. Kita ke X8 kali ya. X8. X8 itu sebenarnya gue demen dengan semua form-formnya, dan gue demen sama pengembangan karakter si Gen, biarpun pas udah tengah episode jadi goblok gitu loh. Gue udah awal-awal gue demen game itu kayak jenius, jahat, bahkan dia udah sempat ngebunuh si siapa namanya? Kiria. Kiria. Itu kayak Kan itu pas yang jahatnya kan, Iya, yang yang jadi zombie. zombie kan, iya. Itu kayak udah bunuh si itu Kirianya, mati, itu kayak udah sedih kan ceritanya kan. Terus tiba-tiba balas dendam, si game-nya mati juga. Tapi abis itu tiba-tiba dia nongol hidup lagi dan jadi badut anjir. Nah, iya, sialan tuh itu, sialan. Kayak ya dari seru tapi dia jadi badut. Cuma menurut gua story-nya sih oke, karena peralihan dari si game terus ke si Kronosnya itu ada hubungannya kan. Misalnya game kan anaknya si Kronos. Ya, masih oke sih. X8 bagus kok. Secara cerita mungkin rada anehnya karena dia style ininya warna-warni ya. Pertama warna-warni, warnanya warna neon. Terus jagoannya warna pink pula gitu kan. Lebih ngepink daripada si Decade Decade. Decade Terus bukan pink. Magenta.
Magenta. Oh, Magenta ternyata ya. Terus Ada dia rambutnya. style matanya mata ini anim gitu kan. Iya. Iya ya mungkin itu yang rada aneh pertama kali dilihat. Apa sih ini? Tapi Oh. kalau lu lihat di filmnya tuh kayak dia kan sebagai gamer kan, terus gamenya juga ya berhubungan dengan itu, makanya jadi nyambung tuh. Kan gamenya kan sebenarnya itu kan yang satu RPG si Teddle, terus si X sendiri tuh action yang kayak Super Mario sebenarnya tuh. Ya, Ya. Si platformer. si Snipe itu FPS atau shooting game. Si bike-nya itu ya game bike. Balap. Cuma kalau menurut gua yang agak kurang sayang itu adalah waktu kan awal-awal kan dia bukan Kamen Rider, bentuknya bukan Kamen Rider, cuma kayak badan gede gede badut gitu kan. Level satunya. Kayak kabut aku nggak sih? Iya. Iya lah ya Nah, sebelum tapi- armornya lepas ya. Tapi sampai udah mulai ke tengah udah kayak nggak kepake tuh level satunya sama sekali. Ya. Itu kayak agak sayang sih. Baru pas laga terakhir pas lawan game Deus itu dipakai lagi. Karena dia nggak bisa lawan pakai level 2, dia pakai lawan level 1. So, tapi ya hah? Kalau gua ya X8 tuh sebetulnya menjadi rider turning point gua. Jadi gua tuh ngikutin rider tuh pernah skip lama banget dah. Mungkin kayak orang-orang gitu dari Ryuki terus tiba-tiba gue iseng aja Kamen Rider tuh sekarang kayak gimana sih? Nah ternyata kayak begini gitu. Buat gue unik bentukannya, desainnya, meskipun kayaknya banyak yang rada gak suka juga sih karena bentuknya aneh ini. Tapi yang gue suka adalah satu dari Henshin pose-nya, terus Henshin sound-nya itu yang di X-nya itu di belt itu keren banget sih. Keren banget. Nah itu. Suara di gacatnya tuh keren banget. Terus sama pas suara dia jadi Hyper Muteki juga kan nyanyi tuh ya. Itu keren. Terus yang iya. Lu punya gue jauh lagi. Tapi cuma punya Mighty Action X. Terus apa lagi ya? Menurut gue nih ya, si pemeran Hojo Emo, aktornya namanya Hiroki Ijima ya. Menurut gue suara dia itu, karakter suara dia itu cocok banget sama X8. Iya. Gue ngerasanya kayak dengan tampilan seperti itu, terus diisi suaranya dia, itu kayak wah ini masuk gitu kan. Kadang-kadang kayak lu lihat Kamen Rider bagus nih, tapi ternyata suara pemeran itu agak kurang itu kan ada. Tapi kalau X8 tuh dengan Hiroki Ijima itu bener-bener pas banget. Kalau yang gak gue suka paling Snap level 50 tuh. Aneh ya bentuknya ya. Aneh. Perang. Kapal perang terus kayak cuma ditempel-tempel kardus gitu gak sih? Kelihatannya kayak ini doang, kayak apa sih itu? Sepeda hias 17-an. Berasa kayak low-cost cosplay gitu ya. Iya, itu jelek sih itu. Itu jelek banget, itu doang. Tapi on the other side, Tidal Fantasy sama Tidal Legacy-nya keren. Nah itu menurut gua si Brave itu punya form yang nggak aneh-aneh sih. Iya. Paling yang aneh tuh yang dia jadi DJ doang tuh. Oh iya. Benar. Selebihnya ya dia berada di jalan yang lurus lah. Jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus nggak? Tapi laser juga keren sih, laser pas level 3. Laser bagus. Level 3-nya keren. Iya. Cuma level 0-nya jelek menurut gua. Kayak mulut bebek gua lihat. Kalau gua lihat. Ya, benar. Ngeselin banget itu level 0. Level 2 jadi motor. Iya. Level 0 kayak bebek mulutnya. Mati lagi. Kesel gua. Udah mati hidup lagi. Hidup lagi. Makanya kesel gua. Gak jadi sedih. Ya cuma itu sih yang gue demen tuh adalah developmentnya si Gen sama si Parat. Gen bagus. Parat juga developernya bagus. Paradox. Itu kan dia kan pas lagi kan dia kan nggak udah desperasi tuh lawan si Cronus dia nggak bisa. Jadi dia sampai bilang apa gue tuh diciptain cuma buat dibunuh sama manusia.
Iya, iya, iya. Paradox yang biru merah kan? Ya, Iya, dan akhirnya kan dia sempat akhirnya dihancurin nama Emu, tapi kan masih disimpan nama dia emunya kan, bisa hidupin lagi. Dan tuh lihat pas yang dia di atap itu dia scene-nya tuh menurut gua bagus banget. Yang dia kayak tobat gitu. Hmm. terus apa ya, Excel ini spin-off-nya juga keren-keren sih kalau menurut gua. Kan ada tuh yang spin-off 3 series gitu tuh, yang series Ah, pertama Rev Oh, ya ya dan ya ya sama ya ya ya. Snap, terus yang Ya ya ya. kedua itu tuh keren juga sih benar. di samping seriesnya. Cuma pas movie yang terakhir yang game yang level 1 M itu agak aneh. Yang gamenya pakai level yang kayak maksimum yang kayak ini yang level 99. Oh, si Genmu ya. Oh, iya iya. Tapi kan level billion dia bilangnya. Level billion, iya. Billion. Tapi secara Itu secara yang gede drama, itu kan? Iya. iya itu jadi Iya. Hitam. punya ada matanya di sini. Iya. Jadi raksasa. Nggak raksasa juga sih. Itu agak aneh cuman mas overall oke lah except buat gua. Bagus. Itu oke sih. Ha. Ternyata nggak sejelek penampilannya kan? Hmm. Ada tambahan mungkin kalau except Oke, nggak ada sih. Oke sih, layak buat nonton. kita moving on kali ke build kali ya. Kalau build gua jujur masih ngefans sama si Kohei. Tetep soalnya tuh udah kayak dari karakter Otoya yang tetap aja balik kayak sebenarnya sama karakternya kayak goblok-goblok juga yang dia ngefans sama si ini si siapa namanya Mitan. Mitan dan kayak Sora bucin parah anjir. Eh, Chris ya? Heeh. Grease. Dan Gris ini pas terakhirnya menurut gue sedih banget soalnya kan dia kayak udah Iya, iya. powerless nggak bisa lawan si musuhnya lagi sampai akhirnya dia masih pakai Blizzard yang jelas-jelasnya tahu pakai Blizzard itu bisa ngeburu dia dan kayak lu tuh scene-nya tuh kayak lu tuh jadi abu pelan-pelan sambil dipeluk Titan tuh kayak anjing sedih banget ya. Eh, Dan pada akhirnya Mitan nyebut namanya kan, Iya, Kazumi. Kan biasa dia manggilnya Grease. benar. Chris. Grease. Itu wah, baper sekali. Kamen Rider Berasa. baper-baperan ini. Tapi ya kalau ngomong-ngomong soal build, gue bisa bilang ini one of the best sih. Ada loh. Dari segi cerita, waduh, dari segi cerita juga kan Kenapa menarik tuh? banget ya. Temanya jadi nyambung-nyambung ke politik. Iya. Karena 3 negara kan jatuhnya. 3 negara. 3 wilayah bener. Terus apa ya? Nggak terlalu jokes-jokesnya juga masuk lah gitu. Nggak terlalu berlebihan. Pokoknya porsinya di setiap ceritanya gitu. Tema-tema yang mau dikeluarkan apa aja itu menurut gua pas, dan pengembangan karakter-karakternya itu lu pasti bakal suka banget sama masing-masing karakternya gitu. Bahkan bukan cuma karakter utamanya gitu. Si Banjo juga menurut gua keren banget. Grease juga, terus Bapak Kumis tuh yang akhir-akhir dia tiba-tiba jadi blow on tuh menurut gua lucunya dapet sih. Yang dia ngejok tuh pakai ada kan Baju. kalau nggak salah pakai baju tulisan kan, dibuka gitu kan, yang Iya. artinya aku bersama si bodoh. Tapi teman-temannya sebetulnya pada di sebelah sini. Dia nunjuknya ke arah sini, kan goblok banget itu. Iya. Sebenarnya kalau Rosie Rose itu agak, sebenarnya gimana ya? Agak anti klimaks sih. Jadi dari yang pertama kan jadi Rose ya. Yang pertama apa ya? Nightcrawler ya. Dari Nightcrawler jahat, terus dia dikalahin, dia dibuang ke negara lain, disiksa, tapi bisa power up jadi Roach. Tapi pas lagi terakhir kayak jadi anti klimaksnya jadi yang keren jadi kayak hilang gitu image-nya. Ya itu emang mungkin emang buat lucu-lucuan sih, cuma menurut gue itu agak anti klimaks aja. Kalau Terus, Grease kan awalnya juga kan dimusuhkan, Ya. cuman lama-lama jadi temen itu juga itu masih oke. Itu development masih oke karena emang dari awal
Grisha tuh emang orangnya lucu dari awal. Iya. Kalau Iya. si Rose ini aneh, dari yang lu jahat, kampret, mesum, orang kelima jadi lu jadi kayak bego-bego gitu. Tapi kalau buat gue mah kayaknya bagusnya itu karena apa ya? Patah aja gitu jadinya. Ya. Ekspektasi kita apa tapi tiba-tiba belum anjir Belum. jadi iya jadi jatuh banget. Terus spin-off-nya juga bagus-bagus. Iya. Visi namanya bagus-bagus tuh tiga-tiganya keren banget. Bener-bener apa ya? Kayak misalkan yang di apa sih Grease itu kan bener, yang ditonjolin dianya dan itu dapat banget gitu. Benar. Perannya dia bagus banget, terus yang si Banjo-nya juga Benar, dapat Banjo. benar. tuh keren. Banjo itu hubungan kayak apa ya? Bukan love hate ya, tapi ya memang kayak love hate relationship sama Eiffel ya. Kayak yang di Iya, movie-nya iya. terakhir dia gabung juga terakhir Iya, sama Eiffel. bener. Karena emang ini kan dia satu DNA kan dia. Iya. Eiffel sih menurut gua juga development-nya bagus si Sokichi ya. Bener bukan sih? Dari yang temen yang pengayopnya yang punya kafe, terus ketahuan dia tuh Bruce Stark, terus terakhir jadi Eiffel. Iya. Itu keren. Tapi yang kalau ngebuild sendiri yang buat gua agak kurang itu, gua tahu dia kan Bandai kan emang pengen boost penjualannya dengan jualan botol-botolnya. Mainannya. Iya, dan menurut gua di filmnya sendiri banyak botol-botol yang nggak dijelasin formnya itu apa sebenarnya. Banyak banget sebenarnya yang nggak ditampilin. Tapi tiba-tiba nongol mainannya. Iya. Karena Anda punya banyak sekali botol-botolnya ya. Hampir lengkap, iya. Di luar kantor. Jadi pajangan di kantor tapi. Sama kalau gue paling ini sih yang gak gue suka tuh kadang-kadang formnya itu aneh. Kayak Lion Sojiki ya. Terus kok di tangannya ada vacuum cleaner. Terus Oh iya, bener. ada apa namanya smartphone Wolf. Di sininya ada handphone kan, itu menurut gue aduh mengganggu sekali. Paling form-form yang aneh-aneh banget gitu dah. Ya. Ya menurut gue sih kalau build yang paling keren itu ya Hazard jangan ngomong lah ya kalau Hazard. Hazard sih jangan ngomong. Ya menurut gue form yang paling keren itu ya kalau nggak Ninja Comic, Keisaku Densa sih. Komik ya. Yang Pirate sama Train itu juga keren. Ninja Komik tuh yang ungu orange ya? Ungu Iya. kuning. Ungu orange atau kuning sih tuh? Kuning. Kuning ya itu. Itu pasti referensinya Naruto tuh. Iya. Iya paling aneh yang vakum sih emang. Kampret Soalnya bener itu vakum. itu kan sebenarnya awal-awal diceritain kan emang awal-awal tuh kan yang kayak tank terus itu kan sebenarnya itu buat senjata perang kan sebenarnya kan. Cuma abis itu kan yang rabbit itu binatang-binatang itu kan dari yang gue gak lupa sih ceritanya, dia jelasin gitu. Jadi itu lambangin perdamaian sebenarnya. Jadi satu sisi itu perdamaian, satu sisi itu yang buat perang gitu. Iya. Oh ya. Tadinya gue pikir pertama kali build keluar tuh kayak wah ini kayak kurang lebih kayak double nih karena warnanya kan dua gitu kan. Dua ternyata beda sih. Memang beda dan dia menggabungkan dua elemen gitu kan. Pokoknya yang benda mati sama benda hidup. Abis build Zio ya. Zio ini jadi kayak penutupnya si Heisei ya. Neo Heisei, karena memang udah seri yang ke-10 juga kan. Gimana pendapat kalian tentang Zio? Gue ya, Zio itu gue dulu dong kok. Iya. Oke siap. Ini tuan rumah. Cuma selentingan doang, habis itu lu yang lanjutin. Zio ini menarik karena dia keluarnya itu di tahun 2018, di mana di 2018 Indonesia sedang menjalankan apa tuh? Nah itu, silakan dilanjutkan. Apa tuh? Gua kayak kurang paham nih.
Silakan Guam. Ada dulu kan pemilu. Hati-hati lu ya, ntar kamu di Oh. Kan ada yang logonya begini. Oh, ya 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 ya. Jackmania, The Jackmania. Jackmania. Oke, paham. Paham. Oke, ya aduh bunyi lagi tuh. Kalau Gio ya, Gio itu menurut gue bagus, tapi bagus cuma karena dia bisa mengembalikan aktor-aktor yang memerankan Kamen Rider sebelumnya. Nggak semuanya, tapi menurut gue effort dari Toei ini harus sangat dihargai ya. Tapi untuk ini aja gitu. Untuk ini aja ya. Selebihnya gue dengan konsep time travel kayak gitu sebetulnya rada-rada bingung, rada-rada aneh gitu sampai pokoknya di akhir-akhir gue cuma nonton aja gitu tanpa berpikir. Terus Heisei semua kan yang ditongolin kan? Terus kalau dari segi form gue nggak suka kecuali form awalnya doang. Selebihnya dia dapat armor time-nya itu aneh menurut gue. Nggak ada yang benar, kayak cuma ditempel-tempelin dan emang mungkin sepertinya orientasinya memang menjual mainan ya. Soalnya kalau dalam bentuk mainan, dalam bentuk action figure menurut gue sih itu masih masuk akal ya, tapi ketika jadi live action enggak gitu. Terus apalagi form Trinity-nya yang absurd sekali. Absurd banget itu form Trinity, terus final formnya juga mau jadi patung berjalan apa bagaimana itu sih. Penuh ya satu badan. Kapan lagi lo Hansen keluar panggung? keluar panggung aja, keluar panggung. Cuma aside dari final formnya, gue sih jujur suka sama desain Omashio-nya sih sebenarnya. Nah itu pengecualian. Omashio bagus. Dari cara berubahnya juga gue demen sebenarnya. Gio Oma juga lumayan sih, yang form di movie-nya itu. Berat itu ya rantainya tuh ya. Masih lebih enak dilihat. Lebih better jadi, itu kayak lebih bagus jadi Ultimate Form dibanding yang Grand Zio ya. Atau enggak, yang form Trinity itu nggak usah ada gitu. Itu aduh aneh banget sih. Grand Zio itu kan yang di badan ini kan. Tapi itu lo kan harus lihat lagi yang Gaze Majesty, itu lebih absurd lagi menurut gue. Iya bener. Rider Watching nempel. Aduh. Ya jingle-nya sih keren. Cuman, itu. Gue kayak lihat aduh aneh banget sih. Malah lebih bagus yang dibikin sama fanmade kan. Iya. Kan pernah ada fanmade itu lebih ya lumayan lah, masih bisa diterima sama mata lu gitu. Kalau pengen lihat yang enggak jelek-jelek. Trinity kan acak-adul gitu warna-warni. Trinity, Grand Gio. Anjir. Trinity itu tuh kayak ngikutin formnya DNO yang gabung-gabung, gue lupa tuh lapannya apa. Nggak bisa lah. Ya benar mirip semua digabungin ya. Cuma kayak fail. Aneh banget dah, pokoknya aneh. Ya apa ya kalau ngomongin Zio ya cuma model jam aja sih. Gua nggak gitu suka juga sih, modelnya aneh. Ya seperti yang kalian ngomong gitu, modelnya aneh-aneh aja Zio. Lucu sih. Yang gua suka satu lagi ini, Ayaka Kono. Iya. Apa? Ayaka Kono. Ayaka Kono. Yang jadi ini time jacker Ora. Iya. Udah itu doang. Iya. Bukan sih yang itu ya, siapa namanya? Siapa nih? Yang cowok atau cewek nih? Itu kan sempat rame dulu. Trap. Ternyata ya. Sama ya Rihito Itagaki. Sama ya yang menurut gua agak unik ya, muncul nasi diket lagi sih di CO. Muncul, iya. Diket sama Dian muncul lagi kan. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong diket yang ada di Zio, kalau menurut gua itu kayaknya penampilan terbaik dia deh. Iya, gua harus akuin.
Keren dia, lah. sengaja dia jelas fungsinya di situ. Itu dia. Ya gitulah ya. Ya gue cuma cuma nggak nyangka aja si CEO kan bawa bawa apa formnya itu bentuk jam kan, jamnya jam jarum gitu kan, bukan digital, dan dia tetap nonjolinnya di 10-10 kan identiknya. Lu kalau lihat kalau lu ke toko jam semua lihat jam digital itu biasanya menunjukkan waktu jam 10:10 dan itu dia pakai di formnya kan, di bentuk kepalanya tuh 10:10. Nah, ya. Itu ada artinya tuh kenapa jam 10:10. Apa Kenapa tuh? tuh? Tahu. Enggak sih, jadi lebih ke pengetahuan tentang jam. Jadi biasa kalau merek jam itu ditaruhnya kan di atas, kalau nggak di bawah kan. Jadi dia sengaja taruhin jam 10:10 itu biar kalau lu ada brand di bawah angka 12 nggak ketutupan jarum. Jadi itu posisi paling aman. Kayak tengah-tengah gitu ya, kayak V gitu ya? Ya, dan lu boleh cek ke toko jam, biasanya gitu. 10:10. Iya. Kirain 10:10 lagi istirahat sekolahan. Iya. Dan akhirnya dari Neo Heisei kita pindah ke Reiwa. Yang dimana Reiwa ini balik lagi ke basic ya menurut gue ya. Balik ke belalang, iya. Tapi gue sih belum ngikutin lagi Zero One. Terakhir gue nonton sih cuma sampai yang Rampage Wolf sih. Terakhir gue nonton. Kalau gue masih ngikutin ya sampai pas dia berhenti gara-gara COVID ini kan berhenti tayang ya. Gue secara pribadi sih gue sejauh ini menikmati karena dari segi desain juga gue suka yang simple-simple aja gitu, kayak gitu kan, nggak kayak Gio ya. Nggak ribet lah. Nggak ribet gitu. Dan secara cerita juga sejauh ini masih bagus. Kadang-kadang kan Kamen Rider gitu ya, bagus tapi endingnya melempem. Belum tahu sih gimana, tapi sejauh ini sampai episode 35 36 ya. Oh ya 36. Bagus gitu. Dan terakhir kan udah muncul tuh musuh barunya. Itu menurut gua sangat keren dan sangat mengintimidasi sih. Untuk baru yang mana ya? Kamen Rider Arc apa namanya gitu, Arc Zero yang hitam. Gue belum nonton sampai situ sih. Itu model-modelnya kayak tipe-tipe ini Chaser yang sebelum dia jadi Kamen Rider. Arc Zero. Ya yang sebelah matanya rusak itu ya. Iya, itu bagus lah, sebagai musuh itu mengintimidasi dan keren gitu. Ya ini sampai ada itunya kan, ada fanmade-nya dibikin simetris. Ini aneh banget sih. Pas yang matanya bulat, dua-duanya bulat sih oke lah ya, serem gitu kan. Pas matanya biasa tuh kayak Kiva. Cuma kan udah ada juga nih bocoran form baru Kamen Rider Zero One. Itu juga masih jadi perdebatan tuh kan, itu bakal jadi final form apa bukan gitu. Yang Zero Two bukan sih? Iya, Zero Two. Kalau dilihat sih emang simple banget ya, banget dah. Malah kayak ini Vice Blaster Mode. Semoga sih ya, semoga eranya Showa ini balik ke simple lagi sih. Reiwa. Reiwa, iya. Semoga balik ke simple lagi. Gue lebih suka yang model-model begini. Waktu lihat Zero One pertama kali nongol, gila ini bagus banget. Cuma warnanya warna ini ya, stabilo ya. Hijau stabilo. Hijau stabilo. Hijau atau kuning sih sebenarnya? Ya kuning stabilo, hijau stabilo ya itulah. Tapi kalau nyala di gelap warnanya hijau. Bagus sih. Kalau bagus banget. Bagus banget ini. Sama ini jadi sih ditunggu mainan Glow in the Dark-nya, Gor. Ada itu. Glow in the Dark? Nggak tahu sih. Tinggal di chat sih kalau mau. Apa, Kom? Mudah-mudahan motornya dia nongolin lagi lah.
Oh Iya iya. sih. Cuma nongol 1-2 episode doang kemarin kan. Sampai sekarang belum nongol-nongol lagi. Orang-orang pada ngeributin From Zero to nggak ngeributin motornya yang tiba-tiba wah sekarang ada di mana. Nggak tahu Tapi di gue mana. bingung ini bisa sebelahan gitu ya. Setelah yang begini, Heeh. terus sekarang 01 gitu kan. Itu kayak Itu artinya kita semua memang harus bersatu. bersatu. Nggak Iya. boleh pisah-pisah gitu. Cocok logi macam apa ini kita? Artinya semua sudah sesuai rencana arc anjay. Ya, nge-freeze lagi dia. Iya. Iya bener sih motornya udah jarang kelihatan. So far sampai episode 36 gua belum nonton semua sih. Kayak baru 20 ya, 20 kalau nggak salah. Lu terakhir nonton episode berapa, Gar? Pokoknya sampai Rampaging Wolf, gua nggak tahu episode berapa tuh. Yang itu belum ya, yang dia jadi silver. Udah. Itu kan yang Metal Hopper kan. Metal Hopper. Di Metal Hopper itu nanti si yang itunya dapat perubahan lagi jadi Rampage Wolf. Rampage. Oh, gue yang ketinggalan Rampage berarti Wolf, ya. Rampage Wolf itu yang dia bisa diputer, formnya bisa berubah-ubah gitu. Jadi speed, jadi power gitu-gitu. Oh iya ini gue belum nonton Rampage Wolf. Iya. Udah Tapi gua. kayaknya kalau ngomongin Zero One ini tipe belalangnya tuh beda ya. Dia belalang Hopper ya. Hopper. Beda sama belalang yang black gitu kan. Beda. Jenisnya tuh beda. Tadinya gue pikir mantis, tapi bukan mantis ini kan. Bukan, dia Hopper. Ya bagus sih sebenarnya, overall oke, desainnya juga nggak terlalu aneh-aneh ya. Cuma gue nggak tahu nih kalau begini yang dijual mainannya apanya ya. Loh, jelas ininya lah. Nih satu nih. Oh Kan ya banyak cetek nih. gitu ya. Ini kan banyak nih. Soalnya Bisa kan dibuka dong, cetek. bisa. Tuh. Nah, Ya, pasti ini yang yang bakal banyak dijual sih. yang Wolf-nya susah dibuka nggak? Enggak gampang. Itu hanya gimmick. Ya yang bakal dijual sih ininya. Ini kan padahal ada macam-macam nih ininya aja. Terus Bentuknya beltnya sih nggak menarik ya, Gor. Gue lihat mainannya yang Zero One gitu. Bentuknya maksudnya cuma kotak gitu, terus dicetek bisa dibuka gitu kan. dia yang bagus itu adalah suaranya sih sebenarnya. Soalnya nih kan gue udah Zero Driver dan gue tuh sangat demen namanya suara ininya nih. Ini kan ini Wing ini Falcon. Wing, Nah ini gue demen suara ininya nih. Di authorize-nya sih yang gue demen. Cuma abis itu sisanya ya sama suara Google ini ya, suara Google nih. Nih suara Google nih. aduh. Jadi kemarin gue sempat review lihat punya si Agan Reza, dia sempat ini ngecek kan. Ini kok misalnya ke suara Google ya. Iya. Tuh sih. Nih temen lu mana nih hilang nih. Hilang, iya. Tapi kan memang sebenarnya kalau ya itu kan beltnya kan, selain beltnya apanya lagi yang bisa menjual gitu. Ya bet Tapi sama memang fokusnya di situ sih ya, belt sama figurnya ya. bener di Lu mau figur yang murah, mau figur yang mahal gitu kan. DX, CSM, SHF, Erdah udah. Dan kalau DX ya kita lihat ya, banyak gue bilang tadi, yang banyak kan Progress Key sama beltnya. Beltnya itu udah banyak loh. Beltnya itu Beltnya ada banyak. beltnya itu ada ini kan Zero One Driver. Ada yang pistol, enggak shot rise. Surprise. Ada yang Blade Rise. Blade Blade Rise. Yang punya Jin. Yang punya Jin itu yang Burning Falcon. Oh iya. Terus ada Trouser. Blade Rise. Oh ini. Terus ya. ada yang ini. Yang punyanya si Horobi yang
Apa sih namanya, gue lupa. Ya itulah pokoknya yang belt itu juga. Terus ada belt yang punya si magianya, yang ya banyak banget sebenarnya. Gila ya. Ya, oh iya nih ternyata belum belum harus gua accept. Wah, parah banget, nggak di accept. Lupaan sampai di chat. Nah tuh, ada Aduh, suaranya nggak ada mukanya. ada. Belum. Belum. Nah, Welcome back. Tadi abis pamer beltnya Zero One. iya aduh. Nggak, jadi tadi kita balik lagi ke bahasan. Kalau Zero One tuh kira-kira apa sih yang mau dijual gitu kan, dan gue bilang Itu ya. ntar aja Gor, itu terakhir setelah kita selesai ngomongin serinya Gor. Oh, oke. Balik lagi jadi kita ngomongin Zero One. Jadi kita kan masih bingung juga nih ntar Zero One nih mau dibawa kemana juga ceritanya kan. Apalagi dengan kemunculan yang musuh baru, kita juga nggak tahu Jin itu ntar sebenarnya afiliasinya siapa. Horobi juga, gue juga nggak tahu sih jujur Horobi gimana ntar terakhirnya. Kalau dari lu, Iya. kira-kira gimana, Wam? Iya sih, kita tuh masih dibikin penasaran. Terus sebetulnya mungkin sudah di reveal ya yang di film terakhirnya tuh tentang kakeknya si Hiden Naruto ya kan. Tapi kan kita juga pokoknya masih banyak pertanyaan lah. Itu tadi apa yang lu bilang juga Bang, si Jinnya ini sebetulnya apakah dia jahat ataukah dia baik gitu. Ataukah dia jahat tapi tiba-tiba seperti di serial-serial Kamen Rider sebelumnya, yang mana kebanyakan orang jahat terus tiba-tiba temenan ya kan. Jadi blow on. Terus yang bikin penasaran adalah ya itu sih Horobi sih sebetulnya gua. Benar. Karena kan yang terakhir kali itu kan dia episodenya tuh kayak dia secara apa ya refleks itu si lagi ada bertarung, gue lupa sama siapa, tapi si Jinnya ini lagi diserang terus tiba-tiba dia ngelindungin begitu aja gitu kan. Karena dia itu kan Hyumegear ini ya kan, ayah kan. Iya. Hyumegear ayah, terus dia kayak tiba-tiba punya naluri ayah buat melindungi anaknya gitu. Apakah nanti apa namanya Hyumegear yang kesannya terlihat jahat itu apakah akan memang memiliki hati seperti manusia gitu jadi baik, itu masih jadi pertanyaan gitu. Terus kan Izu juga kan ada dua kan. Iya, Red Izu sama Izu ya yang terakhir gue baca doang sih. Iya itu gitu sih, masih banyak yang belum terungkap sebetulnya. Benar. Kalau yang itu gue kan tadi sebelum lu putus gue sempat ngobrol tuh, terakhir nonton itu sampai Metal Hopper kan. Iya. Nah kemarin gue sempat lihat ada Rocking Hopper yang biru. Itu udah nongol kah? Itu di movie-nya. Itu movie doang berarti kan? Bagus ya itu ya. Keren sih. Itu kan inian apa referensinya Kamen Rider Ichigo. Bagus sih itu. Iya. Movie-nya belum keluar tapi kan. Udah. Itu movie kan yang mana nih? Yang ada si Rocking Hopper. Udah dong. Itu pas kita mau PSBB kok sebenarnya itu keluarnya. Iya. Gue sempet nonton itu. Itu pas Maret keluarnya. Udah. Kita udah diambang PSBB sama Corona, jadi kayak anjing gak boleh nonton kan. Oh, itu masuknya serinya Zero One? Iya. Masuk. Itu crossover juga sih sama JO. Itu Reiwa First Generation ya? Oke. Ya menarik sih sebenarnya. Nanti gue coba nerusin serinya lagi. Terakhir gue berhenti di 20-an. Pokoknya dari Metal Hopper tuh gue belum nonton lagi. Tapi lihat form-formnya oke lah ya. Nggak meriah banget tapi elegan. Terlihat elegan. Bagus semua sih. Udah kali ya itu ya, habis Zero One. Ya, Zero One kan sejauh ini masih baru episode 36.
Biasanya tuh finish kayak di 48, 50, 47, 48 ya. ya segituan kan. Memang biasanya hampir 1 tahun. 1 tahun kan 52 minggu. Nah, kan biasa 52 kan minggu. dia ada golden week, makanya kan Bener, kosong. Nah. bener. Jadi memang di 40-an kita masih punya sekitar 2-3 bulan lagi. Kita akan Iya, lihat tamatnya seperti apa gitu kan. betul. Benar. Biasanya tuh udah di akhir-akhir tuh kayak suka ceritanya di aduk-aduk tuh. Suka-suka yang bikin cerita tuh. Kehabisan ide mau diaduk-aduk gimana. Nah dari Rewa sendiri udah masuk episode 36, udah ada bocoran next Kamen Rider-nya kan. Iya. Namanya udah ada, tanggalnya kayaknya juga udah ada ya. Bulannya udah ada kalau nggak salah. Bulannya udah ada, yang belum ada bentuknya. Nah, bentuknya sih biasanya mungkin kayak 1 bulan sebelum kali baru nongol. Namanya sendiri kan Kamen Rider Saber. Saber. Iya, Saber. Gua nggak tahu nih, mungkin warnanya merah, mungkin warnanya biru. Belum tahu, Kalau belum lihat kelihatan. dari namanya kan begitu. Ya, itu aja kali ya, serinya udah habis semua. Terus gua ada sempat ngecek sih. Ini sempat ngecek keuangannya Bandai Namco. Anda audit internal Pak, audit. Oh iya dong. Jadi di situ ada kategorinya Kamen Rider. Gua nggak tahu ini apa. Harusnya sih Kamen Rider-nya dalam hal mainan. Nah, gua nggak tahu dia dapat ngitungnya dari mana sih keuangannya, karena kan sebenarnya tadi dari Puri sempat ada ngomong nih, ada SHF lah, terus ada apa lagi tadi Gor? Sebutin Gor. CSM, ada DX, SM, ada X, Sodo, RAH. Nah, Bandai Namco nih di posisi apanya gitu kan? Dan jangan lupa ada gamenya juga loh. Ada gamenya ada, gamenya ada gitu. Mungkin ini part of gamenya doang kali ya, karena tapi nggak mungkin karena dia setiap tahun ada earningnya gitu Bandai Namco. Jadi kayak di tahun fiscal year-nya si Bandai Namco tuh dari Maret ke April. Fiscal year 2020 tuh baru selesai Maret kemarin. Pendapatan dari Kamen Rider itu 31,2 billion. Billion yen. Yen ya, bukan dolar. Jadi sekitar 4,2 M. Nggak terlalu banyak ya. Mungkin gamenya doang kali ini karena Bandai Namco soalnya. Gitu. Figurnya sih harusnya jauh lebih banyak ya. Figur itu kan Bandai kan, figur ya gua nggak tahu. Mungkin termasuk kali ya. Mungkin termasuk figur sendiri itu menurut gue ya lumayan loh, kayak misalnya nih satu progress key ini aja kan 300-an nih. Satu progress key ini. Let's say itu 300. Terus satu figur nih sekarang nih SHF ini sekarang sejuta. Rata-rata yang normal itu 700-an. Begitu masuk ke yang kayak P Bandai itu udah bisa nyentuh 1,3 sampai 2. Tapi kalau maksud gue tadi gue bilang 4,1 M ini termasuk mainan figur. Kok kayaknya kecil banget tuh 4 M menurut gue ya. Ya mungkin karena menurut gue nggak semua orang membelinya sih menurut gue. Bisa jadi. Kan... Berarti ada kemungkinan 4M ini beneran ya? Bisa beneran aja. mainan. Bisa aja dan mainan doang. Yang menariknya gua ngecek lebih dari 90% itu yang beli di Jepang. Kalau seperti itu ya gua wajar aja, soalnya gua lihat banyak banget ya orang Jepang itu rata-rata emang demen kan dengan mainan DX seperti ini. Bahkan gua kemarin sempat lihat di TikTok itu ada yang keren banget tuh. Yang belakangnya ada jam muter.
Bukan ada lagi. Oh bukan, ada Bukan, lagi. ntar gua share coba ya. Di YouTube juga ada tuh. Tapi dia Ada. agak komedi gitu sih. Ntar gue cari. Iya. Nah, itu Tapi editingnya Bentar, bagus. bentar lagi Gori juga bikin. Liatin aja, dia kan udah punya lengkap. ya ampun. Iya, Aduh. jadi ya menarik sih memang kayaknya Kamen Rider selain ngeluarin filmnya, ngarepin duit dari filmnya juga ngarepin duit dari mainan. Tapi kok kalau menurut gua makanya kalau mainan cuma 4M 1 tahun tuh dikit banget, Bor. Dikit banget. Sebulan tuh cuma 300 juta. Berapa? Iya. Nggak nyampe 400, ya anggap 400 juta deh, nggak nyampe 400 juta gitu Ya ya. mungkin emang cuma mainannya doang menurut gua. Nggak tahu sih. Atau mungkin mainannya yang dibeli itu yang cuma ini. Bang yang apa sih action figure 100 yang kayak ribuan. 100 iya ribuan. itu apa sih itu Kita namanya itu? nah, kita kan Oh, kalau nggak itu tahu. banyak banget. Kalau itu banyak banget jadinya. Kita kan nggak pernah tahu juga kan. Hmm. Sebenarnya sih gua ada satu pertanyaan lagi sih. Ini kan mungkin buat umum nih ya. Kalau orang secara umum, sebenarnya dia banyak banget kayak, Bang, Oh iya lu bener, Gor. udah gimana? Heeh. Kalau lu search Bandai Namco action figure ya yang 100 ribuan. Nggak, ini gue ada pertanyaan gini sih. Ini pendapat gue nanya pendapat dari lo orang lah. Kan Hmm. udah banyak banget nih yang kayak, Bang, lu udah umur 30 kok masih nonton Kamen Rider sih, Bang? Bang, lu kok udah umur 30 kok lu masih koleksi di mainan ya orangnya kayak orang ngomong kan bilang mainan kan. Biar satu ini hobi sebenarnya. Menurut lo orang, Robot-robotan lagi ya. menurut pendapat lo orang gimana sih? Yang umurnya belum 30 silakan. Justru yang 30 dulu dong. Oh, nanti ini kan pertanyaannya buat yang 30. Iya. Gimana? Kalau dari lu deh, Mam? Kan enggak, maksud gua lu kan juga maksudnya udah at least mungkin 20-an kan, yang which is sebenarnya kayak mungkin orang ngeliat aneh kok lu umur 20 masih nonton Mungkin lu hero. boleh ngomongin umurnya dulu kali. Umur lu berapa gitu? Maksudnya biar maksudnya ya terserah, maksudnya di bawah 30, di atas 25, Gue di di bawah atas 25, 30. gue di atas 25 di bawah 30. Nah, maksudnya lu dengan umur kenapa lu dengan umur 25 plus lu kok masih nonton Kamen Rider yang orang anggap itu adalah sebenarnya tontonan anak kecil sebenarnya. Kenapa tuh? Gue kalau ditanya kayak gini gimana ya? Gue agak bingung sih. Jangankan Kamen Rider, anime aja masih gue tonton kan gitu ya. Hmm. Sebetulnya apa ya? Ya jawaban simpel, ya ini hobi gue gitu. Terus kalau misalkan ada yang nyinyir apa segala macam, emang hobi gue bikin ngerugiin lu? Kan enggak gitu. Semua orang itu kan punya kehidupan, punya kesukaan dan ketidaksukaan masing-masing. Ya udah, sebatas itu aja gitu. Atau mungkin lu ada nilai-nilai yang lu pelajari dari lu nonton Kamen Rider gitu. Ya aja jentet lagi dia. Iya. Oh enggak jadi jentet. Enggak. Lanjut. Oke, Lanjut ya. gue nanya ulang deh ya. Jadi apa mungkin lo ada nilai-nilai yang lo dapat dari lo nonton Kamen Rider? Nilai apa ya? Ada Nggak sih tahu. kayaknya, ada. Kalau misalkan lu pikir lebih dalam, kayak gue kan punya podcast ya, ngebahas ini Kamen Rider. Nah, bulan puasa kemarin gue bikin kultum, Hah? segmen kultum kuliah 7 apa ya? minggu. Bukan. Kuliah apa gitu ya? Kuliah lupa gue, kuliah untuk merenung apa? Kuliah tokusatsu untuk merenung. Oke. Jadi gue kayak mengambil nilai-nilai dari Kamen Rider gitu. Kayak misalkan lu jangan serakah, lu jangan suka apa namanya menjadi munafik kayak misalkan Kusaka Masato gitu. Nah, Kan dia kan munafik gitu kan, ah. dilihat sama yang orang dia suka dia baik, tapi sama yang gak suka itu jahat banget gitu. Lu jangan kayak gitu, karena ketika lu munafik lu ujung-ujungnya akan kayak Kusaka Masato. Di series mati, di movie mati gitu. Iya. Terus kayak misalkan yang jadi Kamen Rider Gears, si Asakura Ryo gitu kan. Dia kan hidupnya menderita banget kan ya. Tapi dia tetap sabar dan dia tetap ngejalaninnya. Ujung-ujungnya apa? Di endingnya dia juga kan
dia pokoknya punya orang yang dekat sama dia meninggal, hilang gitu. Tapi di endingnya dia ketemu sama anjing liar gitu, terus dibawa pulang kayak seolah-olah dia mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau lo sabar, lo bisa ngejalanin apa yang lo mau, ya lo pasti akan dapat sesuatu yang baik lagi gitu sih. Kalau misalnya lo lebih tiba-tiba lagi insaf gitu nonton Kamen Rider, iya bener juga gitu. Sebetulnya karena memang target Kamen Rider ini juga kan anak kecil gitu ya, Hmm. pasti mau tidak mau mereka juga pasti menanamkan nilai-nilai gitu. Paling tidak dikit-dikit nih kayak melindungi orang yang disayangi gitu kan, itu udah satu nilai yang ini banget gitu. Hmm. Jauhin tuh Kiva gitu ya. Ya itu itu melenceng itu. Oke, Gitu sih. kalau Koher gimana Koher? Sebenarnya kalau ngomongin Kamen Rider, sempat baca gitu. Memang Kamen Rider ini ditujukan untuk anak-anak berusia 4 sampai 12 tahun. Hmm. Gila, gue 12 tahun kali 3 kali. Sebenarnya kalau secara garis besar kenapa gue masih nonton, masih ngikutin walaupun nggak yang selalu gue tungguin karena kan film mingguan kan. Hmm. Lebih karena gue suka dari kecil. Dari kecil gue nonton, ya itu lagi balik lagi ke Kamen Rider Black gitu kan. Hmm. Idola masa kecil lah, terus ngikutin sampai sekarang, terus lebih ke sukanya karena ya bentuknya tuh makin lama makin bagus gitu. Terus Hmm. ya kalau secara umumnya itu, tapi secara spesifiknya mungkin setiap seri itu biasanya ada nilai-nilai positifnya. Seperti yang tadi gue bilang, pada saat Kamen Rider keluarin Gaim, yaitu ngajakin anak-anak kecil lagi buat suka makan buah-buahan. Jadi Hmm. nggak secara langsung, mungkin kalau secara langsung, ayo makan buah, anak kecil nggak mau gitu kan. Tapi Hmm. dengan adanya film ini, oh ternyata jagoan kesukaan gue makan apel, nggak ada. Makan jeruk, gue ikut makan jeruk gitu kan. Pisang, Hmm. gue makan pisang. Ya lebih ke situnya. Terus kayak Hmm. apa lagi ya? Kayak misalkan Faiz gitu kan. Em, Hmm. Faiz dia em, ngajarin perdamaian. Hmm. Terus Kabuto referensi gue umur tua semua ya. Kabuto, Kabuto dia mengenang omongan neneknya mulu gitu kan misalkan. Jadi kayak Hmm. menurut gue ada pasti ada nilai positifnya di setiap seri sih. Itu. I Ya mungkin see. ini kalau kayak di umur gua gitu, Hmm. gua mungkin bisa sambil ceritain ke anak gua gitu kan. Hmm. Ceritain ke anak gua, oh ini loh Kamen Rider ini Gaim nih. Nanti kalau suka makan pisang kuat gitu, suka makan jeruk nanti hebat yang gitu-gitu. Buat di umur gua mungkin gua bisa ngambil itu buat gua ceritain ke anak gua. I see, Tuh. I see, I see, I see. Sama lu harus ini ya, menanamkan ke anak lu untuk bekerja dengan giat, belajar dengan rajin agar bisa nanti gedenya dapat banyak uang dan bisa beli mainan-mainannya. Gua Waduh. seperti Om Gori. Ya kalau kalau gua sih, kalau gua ditanya kenapa gua masih nonton Kamen Rider ya, first of all daripada gua nonton sinetron sih ya. Itu satu sih pasti. Karena menurut gua sinetron nggak lebih baik dari nonton Kamen Rider gitu lah. I mean, lu di Kamen Rider lu diajarin kayak suatu ya, contoh nih kayak gue bilang tadi, kayak gue tuh nonton Kuga. Gue depan dengan gimana si Yusuke bilang kan sih, gue lupa. Iya, godai, godai, godai. Gode Yusuke Udah itu Yus. bekerja keras banget buat eh jadi nggak ada yang instan di dunia ini. Lo tuh harus harus ngembangin diri lu harus berlatih biar lu bisa achieve sesuatu. Ya kalau di Gode ya tadi gue bilang yang dia latihan sampai bisa nendang on point tanduknya si Gurongi. Terus ya ke Force ya, Force itu ngajarin kayak persahabatan sih sebenarnya. Solid gitu, solidaritas. Yang gue lihat kalau misalnya dari eh, Kabuto ya lu
mungkin lu nggak jangan 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 kayak arogan juga gitu sih kayak si Soji-nya sih. Itu arogan dan narsistik banget sih sebenarnya. Ya, ya. Cuma Tapi dia selalu mengingat pesan orang tuanya. Ya, asal dari itu dia mengingat pesan orang tuanya dan dia care sama temennya si Kagami ini. Jadi ya sebenarnya menurut gue ya ini bagus gitu loh. Penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Waduh. Yoi. Ya untungnya kan dari Toei-nya juga kasih nilai-nilai positif buat anak kecil kan, bukan melulu mikirin dari sisi bisnisnya aja. Walaupun mungkin sebenarnya tujuan utamanya cari uang jualan mainan. Pasti. Bener banget. Ya kalau dari gue sih mungkin itu sih. Buat closing, buat ending, gue mau tanya sih dari semua nih ya. Semua itu kan berarti udah ada 30 di luar Saber. Kita belum tahu bentuknya. Mana yang kalian paling suka, ya ini subjektif sih pasti jatuhnya. Mana yang paling kalian suka mungkin dari ceritanya atau dari formnya? Dari Gori mungkin? Kalau gue DNO sih. Tetap. Wah. DNO. Kenapa? Ya DNO gue demen sama personality imagine-nya satu. Terus ya kayak si tunangannya si kakaknya si ini kan sebenarnya kan itu kan yang jadi ini juga yang jadi Zeronos juga sebenarnya. Jadi kayak itu kayak ceritanya itu sebenarnya agak-agak sedih-sedih gitu sih. Kan pernah tuh Zeronosnya ini apa ketemu sama masa depannya dia. Oh iya. Yang tapi kan ke Zeronosnya itu kan udah jadi yang warna merah, kalau dia kan masih jadi yang hijau. Dan itu sedih loh sebenarnya lo jadi si Yuta itu sedih loh. Maksudnya lu setiap pakai satu kartu itu ingatan lu hilang, Cok. Hilang. Iya. Ingatan orang ke dia. Ya, ke dia kan. Sedangkan kalau yang merah, ingatannya dia ke orang hilang. Parah itu sedih, Cok. Iya. Aduh. Sedih ya. Ternyata film anak-anak bikin sedih. Iya. Kalau dari lu, Kwan? Udah kan tadi? Udah ya? Hah? Agito. Kenapanya kan belum. Oh, kenapanya? Satu dari form. Menurut gua dia kan kalau misalkan orang bilang hampir sama kayak Kuga, menurut gue ini adalah bentuk revisi dari Kuga. Bentuk revisi. Jadi Kuga bagus gitu, simple. Cuma ini kayak lebih dipercantik dan dipersangar sih bentuknya. Kan dia di mulutnya itu kan kayak gerigi-geriginya tuh lebih terlihat lebih serem gitu. Gahar ya. Lebih gahar gitu dari. Terus tanduknya bisa nyabang ya. Iya itu begini. Iya. Kalau mau jurus ini dulu ada cabangnya. Nah itu pokoknya dari form semuanya simple gitu, bagus, masih enak dipandang gitu. Terus rider kicknya juga jurusnya juga dia ngambil ancang-ancangnya juga kan bagus tuh, keren tuh. Terus kalau misalkan dari segi cerita, ya itu tadi gue ketika nonton Agito tuh gue sangat menikmati karena gue penuh dengan rasa penasaran gitu, kayak si Sogami Soichi-nya ini kenapa dia bisa kayak begini, lupa ingatan, terus pokoknya ya bikin penasaran lah. Si ini juga Sakura Ryo-nya juga, ini orang sakit-sakitan mulu berubah jadi Kamen Rider kenapa? Terus kan di awal-awal mereka kan belum ini kan belum ketemu kan, jadi kayak masih menganggap satu sama lain itu musuh gitu. Dan pada akhirnya mereka ketemu gitu, akhirnya tahu tujuan-tujuan masing-masing dan mereka punya musuh yang sama. Itu menurut gua ceritanya keren gitu, bagus gitu, dan tidak terlalu kekanak-kanakan gitu buat umur gua yang segini gitu. Ya udah Kwam. Paling sama motornya. Iya, motornya. Karena motornya itu kan dia ketika jadi orang dia motornya warna silver, pas jadi Agito motornya ikut berubah juga gitu loh.
Dan pasti anak-anak seangkatan gua nih pasti waktu kecil main game PS1-nya, yakin gua. Gitu tuh. Ramai kan dulu game PS1-nya tuh. Jadi mungkin kayak semacam ada kenangan juga sama gitu. Jadi itulah. Kalau lu apa kok? Iya. Gua sih gua paling suka Vice. Gue paling suka Vice. Jadi lebih karena ya dari formnya juga oke ya. Formnya kuno enggak, klasik enggak, terus yang terlalu ramai juga enggak gitu kan. Ya ada perubahan form. Terus gue sukanya, gue lebih suka sih di film movie-nya sih. Jadi kayak ya dunia chaos, tapi memang baik dari si Orpenok maupun dari sisi manusianya itu ada rasa pengen hidup berdampingan, pengen hidup damai. Jadi ya peperangan bukan solusi untuk menyelesaikan masalah, lebih ke situ sih. Jadi friendship-nya benar-benar diuji kan di situ. Itu yang gua suka sih dari Vice. Kayaknya nggak ada kisah cinta-cintaan gitu kan. Terus ya lu, iya siapapun lu bisa membela kebenaran kan. Baik lu manusia biasa atau lu Orpenok monsternya gitu kan. Lu kalau hati nurani lu baik ya lu akan berbuat baik. Gitu. Itu sih. Oke. Kalau yang baru-baru nggak begitu suka sih. Belum ya. Ya bagus cuma nggak begitu mengenal lah. Itu aja paling ya. Kalau dari kalian ada mau nambahin, kayaknya kita podcast hampir 3 jam ini. Berapa lama, Gor? 2 jam 42 menit. Buset. Wah, seriusan. Kita bagi jadi 10 part. Anjay. Banyak juga. Ya udah, mungkin memang harus dibagi per ini kali ya, per era ya. Mungkin 2 part sih mungkin. Ya, 2. Oke lah, ya udah itu aja. Mungkin ada yang mau tambahin lagi mungkin dari Gori, dari Aquam. Tambahan gua udah cukup gitu aja. Gua juga udah. Mungkin ini saatnya Koher closing. Ya udah, oke, thank you ya buat semua yang udah nonton. Thank you juga buat Gori dan Aquam pastinya yang sudah berbagi. Gua ini gua ada age gap generation gitu kan. Gori yang ngikutin serinya, koleksi mainannya, dan Aquam yang anak muda ngikutin cerita setelah era Heisei lah ya. Tuh, thank you sudah berbagi cerita. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya di Bapak-Bapak Bikin Podcast yang pastinya kalau topik berikutnya pasti unfaedah lagi. Thank you guys. Bye.